Selamat pagi, Pak. Pagi, pagi-pagi udah kelihatan lemes aja. Ya, Pak, jadi begini. Curah hujan semakin berkurang dan tidak menentu. Saya kesulitan untuk mengontrol kadar air tanah. Sehingga tanaman saya pertumbuhannya kurang, Pak. Oh gitu, tanamannya ini Pak. Iya, Pak. Itu, baik Pak. Saya ada ide, kalau misalkan nanti dibuatkan alat otomatis pengiriman tanaman, gimana mau nggak? Ya mau banget, Pak. Kebetulan itu yang saya maksud. Saya ingin ada alat otomatis untuk mengatur kadar air tanah. Itu berarti bisa ya, Pak? Bisa. Ya, berapa hari, Pak, pesannya? Tenang Pak Parjo, tunggu 3 hari ya. Berapa unit? Iya, Pak. Kebetulan saya ada beberapa tempat. Saya butuh 6 unit aja, Pak. Oh baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan kontrol kadar air pada tanaman menggunakan mikrokontrol SP32. Apa ada yang tahu apa itu mikrokontrol SP32? Tahu Pak? Ya, Adi. Jadi microcontroller ESP32 merupakan sebuah chip buatan Espressif System dengan inti prosesor Tensilica Extensa yang memiliki clock rate hingga 240 MHz. Dan lainnya, chip ini sudah disertai dengan berbagai fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth 4.2, dan Low Energy BLE, antena dan power amplifier. Ya, betul sekali Adi. Jadi chip ini sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi sangat cocok untuk aplikasi IoT. Baik ya, kenapa kita praktek menggunakan mikrokontroler SP32? Kemarin ada seorang petani membutuhkan alat otomatis untuk menyirami tanaman. Jadi dengan belajar ini, peserta didik dapat satu mengetahui fitur mikrokontroler SP32. Yang kedua, mengetahui cara menggunakan software Arduino dan instalasi board SP32. Dan yang ketiga, dapat membuat alat penyiram tanaman otomatis. Sekarang proyeknya bikin 6 alat, masing-masing peserta bikin 1 alat. Alat dan bahan bisa diambil di ruang penyimpanan. Kita mulai dari sekarang. Gini teman-teman, kita dikasih waktu 90 menit untuk menyelesaikan produk. Kita bagi waktunya untuk pengambilan peralatan 10 menit, pemasangan komponen dan penyolderan 45 menit, pengecekan dan uji coba produk 20 menit, sisanya rapi-rapi 15 menit. Siap? Siap. Izin Pak Gus ingin mengambil peralatan. Ya, mengambil peralatan apa saja? Solder, dudukan solder, timah, multimeter, mikrokontroler ESP32, sensor soil moisture, power supply 5 VDC, relay 5 VDC, papan PCB, pin female, dan kabel. Gimana? Ada kesulitan? Ya.
Ya, sebelum melakukan pensolderan, dicek terlebih dahulu jalur USB-nya apakah ada yang short atau tidak. Supaya hasilnya maksimal, ya sebelum melakukan pensolderan, dibersihkan terlebih dahulu bagian tembaganya, bagian jalurnya. Sudah sudah, sekarang dilanjutkan dengan pemasangan opernya. Kemudian ambil file programnya di folder dokumen. Pilih folder Arduino, kemudian pilih folder ESP32 dan pilih folder program kontrol air otomatis. Setelah terbuka, hubungkan mikrokontroler SP32 ke komputer dengan kabel USB. Uploadkan file program ke mikrokontroler SP32 dengan menekan tombol upload. Baik, sekarang coba demonstrasikan hasil produknya, kemudian lihat datanya pada serial monitor.
Lihat juga datanya pada serial Bluetooth terminal. Setelah saya teliti, ada satu kaki komponen yang belum tersolder dengan sempurna. Setelah saya perbaiki, alhamdulillah semuanya udah tersolder dengan baik. Tadi sudah Bapak perhatikan ada beberapa poin yang menjadi catatan. Yang pertama, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jauhkan indera penciuman dari asap penyolderan. Yang kedua, setelah selesai penyolderan, cek kembali apakah ada jalur yang short atau timahnya tidak menempel. Yang ketiga, buat catatan apabila terdapat komponen atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Sudah semua ya? Mari kita cek datanya. Tuh, kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Nilai kelembaban 33 kat rendah. Makanya rangkaiannya nyala ya untuk mencari tanaman. Pak Parjo, ini sudah kelihatan datanya. Jadi cara menggunakan alat ini cukup simpel Pak. Tinggal buka aplikasi serial Bluetooth terminal, kemudian hubungkan Bluetooth-nya, kemudian lihat datanya di halaman depan. Simpel kan? Wah, benar-benar hebat siswa SMKN 11 Pandeglang ini Pak, bisa membuat alat otomatis seperti ini. Terus kita nggak perlu repot-repot lagi dong Pak, siram-siram tanaman. Betul Pak. Tinggal pantau data di aplikasinya, Bapak bisa mengetahui kondisi tanahnya. Selain itu, tanaman sekarang aman, tidak perlu takut kekeringan, karena otomatis akan disiram oleh water pump-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak telah membuat alat otomatis ini. Kami sangat merasa terbantu. Iya Pak, sama-sama. Kami juga terbantu, bisa sebagai pembelajaran buat siswa kami. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak telah membuatkan alat otomatis ini. Kami merasa sangat terbantu. Iya Pak, sama-sama. Kami juga merasa terbantu, bisa sebagai pembelajaran buat siswa kami. Jadi alatnya itu tinggal ini aja Pak, tinggal data, lihat di HP-nya gitu kan? Iya. Jadi kan lebih efisien. Jadi produksi saya nanti banyak ini saya. Nanti kalau butuh permintaan tinggal bilang aja Kang. Tinggal saya bikin yang banyak. Iya, siap. Ini masih amatir. Ya. Ini buat belajar. Iya betul. Bisa ada kesempurnaan.